Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Yans. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berdasarkan sebuah kisah nyata yang diambil dari sebuah dokumenter seorang pilot yang menjadi kurir yang pastinya bukan kurir JNZ. Akan tetapi kurir yang membawa segalanya seperti narkoboy, senjata, dan lain-lain. Dan disinilah menjadi awal mulanya Pablo Escobar menjadi kartel terbesar dan terkaya dalam sejarah. Penasaran seperti apa kisahnya? Dan inilah dia, American Made. Berlatar pada tahun 1978 di sebuah kota yang bernama TVA. Dan kisah akan bermulai pada seorang pilot yang bernama Barry Seal. Menjalani profesi sebagai pilot seperti pada umumnya yang bepergian ke sana kemari, dan ketika pada saat ia berada di sebuah hotel, disinilah Barry bertemu dengan seorang agen CIA yang bernama Schaefer. Barry Seal. Schaefer yang mengetahui semua biodata tentang Barry pun menawarkan sebuah pekerjaan sebagai agen CIA yang tugasnya hanya memotret para pemberontak saja. Dan ketika ia dibawa ke tempat sebuah pangkalan udara di TVA, di sana ia diperlihatkan pesawat pengintai yang akan ia pakai nanti. Look, the real work, that'd be a problem. Fuck it, take her for a fucking spin. Dan setelah itu, Barry yang memberitahukan istrinya yang bernama Lucy untuk bergabung dengan CIA dan akan berhenti sebagai pilot di TVA pun tidak terima. Jelas-jelas saja sebagai ibu rumah tangga yang tentunya ingin melihat suaminya kerja yang pasti-pasti. Toh juga kerja di sini BPJS lancar, gaji bulanan lancar, bantuan beras dari pemerintah juga lancar. Esoknya, ketika Barry sudah mau pergi mengudara, di sini ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Ya, video ini merupakan dokumenter dari Barry Seal. Jadi, kejadian barusan adalah cerita dari apa yang pernah ia alami, dan juga saya yang menjadi orang ketiga yang menceritakan kisahnya. Hehehehe. Anyways, back in 78, and I joined the CIA. Dan disinilah pekerjaan baru dan perjalanan Barry Seal dimulai. Pada saat Perang Dingin Amerika Serikat, di saat itulah Barry Seal menjadi pembawa pesawat pengintai dan memotret para perompak. Dan ketika Barry berbicara dengan Schaefer, dan di sini ia yang memberitahu Schaefer jika Lucy tidak tahu bahwa ia telah berhenti sebagai pilot di TVA pun meminta kenaikan gajinya. Barry yang membutuhkan tambahan uang pun disuruh untuk melakukan pekerjaan lain, yaitu di Panama sebagai pengantar uang untuk seorang kolonel yang menjual dokumen agensi para komunis atau para perompak. See, there was just selling the agency's intel and all the job was just to drop off and pick up. 2 tahun berselang, pada saat ia berada di Kolombia untuk mengisi bensin, disinilah ia dibawa untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Jorge Ochoa. Ini dia orangnya. Jorge yang mengetahui jika Barry Seal seorang agen CIA yang sering keluar masuk dari Amerika secara ilegal, yang pastinya dia tahu rute-rute yang aman untuk dilewati pesawatnya. Jorge pun menawarkan kekayaan baru untuk Barry yang jelas-jelas membuatnya tergiur akan hal itu. Dan setelah itu, kita akan tahu kekayaan yang dimaksud Jorge ialah kokain. Yang mana, menurut dari Mbah Google, Kolombia adalah negara penghasil kokain terbesar di dunia. Dan setelah itu, Jorge yang memberitahu jika ia kesulitan untuk mengekspor barangnya ke Amerika pun ingin meminta bantuannya. Dan setelah diiming-iming ongkir yang sangat tinggi, yakni $2.000 atau setara dengan 30 juta rupiah untuk setiap kilo yang ia bawa, pun membuat Barry pastinya setuju. Dan disinilah kita akan diperkenalkan dengan ia Carlos Lehder dan ia Pablo Escobar. Pablo Escobar.
Couple of three businessmen trying to figure out how to get Dan setelah itu, Barry yang meragukan apakah pesawatnya bisa lepas landas di jalur yang pendek dengan berat yang sangat sudah tidak sesuai pun akhirnya mencoba untuk menerbangkan pesawatnya. What do you mean you're not gonna land? Right there is your $1 million door. Pardon. Dan sesampainya di Amerika, dan pengiriman pertamanya pun berhasil, di mana setelah Pablo Escobar memberinya imbalan, disitulah polisi Kolombia memergoki mereka. Akan tetapi dengan kekuasaannya, Pablo Escobar dan Jorge keesokannya pun dibebaskan. Berbeda dengan Barry, ia yang mendapatkan sedikit siksaan di dalam sel pun akhirnya dibebaskan oleh Schaefer. You're a drug smuggler, Barry. You gotta get me out of here. Di mana orang yang ia foto di awal tadi adalah para komunis yang menyebut dirinya Sandinistas yang berhasil menguasai wilayah yang bernama Nicaragua. Dan ketua Presiden Amerika Serikat yaitu Ronnie Reagan ingin mengusir para komunis tersebut dan meminta pejuang yang bernama Contras untuk melakukannya. Akan tetapi, Kongres Amerika Serikat melarang Ronnie untuk berperang, ditakutkan jika kejadian di Vietnam terulang kembali, pun akhirnya meminta bantuan CIA, dan ya, CIA membutuhkan Barry. turn to the CIA. And the CIA Dan itulah alasan mengapa Barry dibebaskan. Dan akibat tertangkapnya Barry itu pun membuat keluarganya akan diperiksa polisi. Akan tetapi Schaefer sudah menyediakan rumah untuk Barry di kota yang bernama Mena di Arkansas. Mina, Arkansas. Sepulangnya ia di rumah, ia pun menyuruh Lucy untuk berkemas yang jelas-jelas saja ia yang tidak tahu apa-apa yang terjadi pun tidak setuju, akan tetapi setelah Barry meyakinkannya, akhirnya Lucy pun mau. Going back to bed, honey. Daddy done lost it. Barry, it's 4 a.m. I'm not moving. Of course I fucking love you. Sesampainya di rumah baru tersebut, Barry pun langsung dijemput oleh Schaefer, yang mana CIA yang puas dengan hasil kerjanya pun memberinya hadiah, yakni pangkalan udara yang di awal kita lihat dengan luas lahan 8 hektar. Oh yeah. Akan tetapi, dengan syarat ia harus mengirim senjata ke Nicaragua atau tempat para pasukan Contras, dan dia tentunya juga dilengkapi dengan rute untuk menghindarinya dari FBI dan lainnya. These maps will help you avoid all of them. Dan di sini hadiahnya bukan hanya bandaranya saja, akan tetapi semua isi bandara tersebut pun jadi miliknya, termasuk uang yang ia dapat dari Pablo Escobar kemarin. Sepulangnya Barry ke rumah, Lucy yang ambekan seperti ibu-ibu pada umumnya karena kebutuhan isi rumah yang masih kosong seperti kulkas, mesin cuci, setrika, TV, piring, cangcut, dan sebagainya pun seketika senyum setelah Barry memberinya uang yang segitu banyaknya. Keesokannya, ia pun mulai mengirim senjatanya ke pasukan Contras. Akan tetapi Barry yang mengeluhkan jika pasukan Contras lebih tertarik dengan pakaiannya ketimbang senjatanya. Akan tetapi Schaefer meminta agar ia tetap mengirimnya. Dan pada saat pengiriman kedua, ia yang tak mau kejadian yang pertama terjadi pun membawakan seberbagai macam minuman dan sejumlah majalah porno. Akan tetapi pada saat itu juga, Jorge yang tiba-tiba berada di sana pun menghampirinya. Dan ia adalah Adolf Calero. Kita panggil saja John. John ini adalah orang yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk memerangi pasukan komunis. Dan ia jugalah yang menjadi pemimpin dari pasukan Contras. Dan Jorge pun menawarkan bisnis baru kepada Barry, yakni untuk membawakan senjata yang seharusnya dibawa ke Contras, akan tetapi dibawa ke Kolombia. Di mana sebagai pertukarannya adalah Barry juga akan membawakan kokain untuk si John dari Kolombia. Jadi kesimpulannya adalah para kartel menginginkan senjata dan Contras menginginkan uang. Meanwhile, the Medellin. I'd load up with guns in Mina. Then, guns.
Connection to my old friend, Colonel Noriega. Dan karena pekerjaan terlalu besar dan uang yang terlalu banyak, akhirnya ia pun merekrut para pilot yang menganggur, dan ini dia orangnya. Mereka bernama Pete DeBoa, Sean Mason, Bill Cooper, dan Bob. Dan ya, bisnis berjalan dengan lancar. Singkat cerita, Skipper pun datang kepada Barry untuk meminjam lahannya untuk latihan para pasukan di Kontras. Dan esoknya, Barry pun membawa mereka ke tempat latihan tersebut, dan akhirnya ia pun membawa semua pasukan Kontras ke pangkalan udaranya. No baño. Contras were damn excited about being in the US of A. We're expanding operations, Barry. Dan 2 tahun pun berlalu, tepatnya pada tahun 1982. Disinilah puncak kejayaan dari seorang Barry Seal, di mana uang yang mengalir bagaikan air sungai tanpa tai yang lewat, di mana ia yang tetap menjadi seorang pemotret perompak, mengantarkan senjata dan narkoboy, mengantar uang dan mengambil dokumen, sampai akhirnya ia membeli pesawat baru, pergi ke undangan pestanya Pablo Escobar, sampai melakukan pengenceritan di pesawat bersama sang istri. Uang yang jutaan dolar di mana-mana, emas sampai 40 kg, sampai-sampai ia menguburkan uangnya karena sudah tidak tahu mau menyimpannya di mana. Dan ya, kehidupan yang sangat-sangat saya inginkan dan dambakan tentunya. 90 pounds of gold in my closet. Oke, lanjut. Keesokannya ketika adik iparnya yang bernama JB mendatangi rumahnya, dan Barry pun memberinya pekerjaan untuk membersihkan bandaranya. You're getting a job. Or you know, I could just give you some phone. That's right. Hey, what is it in the big hangar? I'm tired of sweeping. Ia yang terus melakukan pekerjaannya sebagai kurir pun sudah tidak terlalik lagi melihat uang yang sudah bertumpukan di mana-mana. Bayangin coba, di bank sudah full, di gudang sudah tidak ada tempat untuk menyimpan uangnya, bahkan ia sampai menaruh uangnya di kandang kuda. Dan di sini JB pun mulai bertingkah dengan mencuri uangnya Barry. I stole it from the hangar. Malam yang ditakut-takutkan pun tiba, di mana DEA atau BNN dari Amerika sudah mulai mengincar mereka, di mana DEA yang menggunakan pesawat jet yang sangat cepat untuk mengejar mereka. Akan tetapi dengan kepintaran Barry, ia pun terbang dengan lambat hingga akhirnya pesawat jet tersebut kehabisan bahan bakar. Fast. But we could go slow. We gotta turn around, guys. Up, man. That motherfucker can. Welcome. Dengan pemasukan uang segitu banyak, FBI pun juga curiga terhadapnya, dan dia adalah komandan FBI. Kita panggil saja si komandan. Dan ketika Barry sedang mengirim kokainnya ke tempat biasa, disitulah DEA kembali mengejarnya. Tak mau mengambil resiko, ia pun mendaratkan pesawatnya di pedesaan. See, you finally got smart, got a slower plane. You never saw me. Dan beritanya pun tersebar bahkan sampai ke Skipper. Skipper yang mengetahui itu adalah orang rekrutannya pun kesal dibuatnya. Dan disinilah awal mula masalah Barry bersama DEA bermunculan. Akibatnya, para kartel tersebut harus meninggalkan Kolombia karena mereka sudah diusir oleh pemerintah di sana, yang mana itu membuat Pablo Escobar mengamuk dan menyatakan perang kepada pemerintah. Dan Barry pun pergi ke Kolombia dan akan membawa mereka ke tempat yang aman dari DEA, yaitu Nicaragua. Touch him? That's right, Nicaragua. Dan sesampainya di Kolombia, mereka pun menemui Menteri Dalam Negeri, yaitu Mr. Vaughan. Ini dia orangnya, untuk melakukan negosiasi dengan pangkalan udara Kolombia. Scene pun berpindah ke JB. JB yang sehabis mencuri uang pergi ke sebuah tempat makan, dan di sana ia bertemu dengan polisi di sana. Ia yang berlari pun akhirnya ditangkap polisi tersebut. Dasar koplok. Dan tentunya masalah Barry semakin banyak.
Setelah Pablo berhasil bernegosiasi dengan pangkalan udara tersebut, ia pun meminta Barry untuk membawakan barangnya dengan sangat banyak, yakni 1,5 ton. Barry yang pastinya ragu membawa barang sebanyak itu pun akhirnya meminta waktu buat memikirkannya. 1,500 kilos, Barry. Well, we ain't never done that before. Now I'm gonna leave. And then, Sepulangnya, ia yang berbicara dengan JB pun memintanya untuk tidak ngomong tentang apapun di kantor polisi. Dan di satu sisi, Jorge pun mendesaknya untuk mengirim barang tersebut. Dan Jorge lah yang akan mengurus JB. no, you don't talk to anyone about Brakes? No. Not to me. We'll handle it. Okay? Dan setelah itu, JB yang berhasil dibebaskan pun dibawa pergi oleh Barry. Dan di sini JB yang terus saja memberitahu Barry jika ia tidak ngomong apapun tentang uangnya, akan tetapi akibat si koplok ini ditangkap dengan uang sebanyak itu telah membuat FBI dan DEA semakin curiga terhadapnya. Dan setelah Barry memberinya paspor dan uang yang cukup, Barry pun meminta JB untuk pergi. Si koplok pun pergi dengan mengata-ngatai Barry, akan tetapi tiba-tiba you're gonna drive straight. You're gonna start sending me cash on the fuck you and my consistent. You weak asshole. ya, mobilnya meledak yang sudah pasti kita tahu itu ulah siapa. Dan Skipper yang terkena masalah karena dari 10.500 senjata yang ia kirim ke Kontras dan 5.000-nya lagi dikirim ke kartel Kolombia. Dan dari 912 pasukan yang dikirim ke Amerika, separuhnya kembali ke Nicaragua dan sisanya kabur. Esoknya, para peralatan Kontras dibawa dan Skipper yang mengetahui semua yang Barry lakukan selama ini. Help that their guns were in Colombia. Hey, Schaefer. Who the fuck's Schaefer? Dan di sini Barry pun bergegas mengemas seluruh barangnya dan Skipper yang mengarahkan timnya agar semua berkas yang mengikatnya bersama Barry dikumpulkan lalu dibakar. Karena ia yang tak mau urusannya dengan Barry diketahui oleh pihak FBI dan kepolisian. Anything with the put it in the burn bag, and then what do you do with it? Dan malamnya, Barry yang sedang sibuk mengemas barangnya ditangkap oleh 4 aparat sekaligus, yakni DEA, ATF, kepolisian, dan FBI. Bayangkan betapa besar kasusnya sampai ditangkap oleh 4 aparat sekaligus. Drop your weapon! State police! What the fuck are y'all? FBI! Setelah ia dibawa ke pengadilan, di sini ia bertemu dengan wanita penegak hukum yang bernama Dennis Deborah. Akan tetapi pada saat ia berbicara dengan Barry, disinilah gubernur menelponnya dan akhirnya ia pun dibebaskan. I'm gonna walk out of here. Aparat yang kebingungan pun terheran kenapa ia bisa dibebaskan. Kenapa ia ditangkap dengan semua bukti yang ada, tidak dipenjara. Waduh. Dan Barry yang mengira jika Skipper yang membebaskannya, akan tetapi ia dibebaskan oleh ketua dari DEA. Ini dia orangnya, dan ia kolonel sekaligus orang suruhan Ronnie Reagan. Yang mana perdebatan terjadi karena DEA ingin mengakhiri para kartel Kolombia dan kolonel yang ingin membuktikan jika pasukan komunis ikut terlibat dalam penjualan narkoboy tersebut. Oh, please. This fella here is with the DEA are involved in the drug trade. Dan kesepakatan pun terjadi. Barry yang sekarang berbisnis dengan White House atau Istana Presiden untuk memotret para kartel tersebut pada saat ia mengambil barang di mereka. Dan seperti yang kita tahu, Pablo yang kemarin memintanya untuk mengirim barang seberat 1,5 ton. Sesampainya di Kolombia, ia yang disambut oleh tentara pasukan udara yang dipimpin oleh Mr. Vaughan pun dikepung. Dan setelah Jorge datang menghampirinya, ia pun menggertak Barry dengan menyuruh tentara tersebut untuk menembak mereka sampai membuat Pete Deboa ngompol di celana. Dan setelah itu, sesi pemotretan pun terjadi. Yang mana itu membuat orang di Istana Presiden sangat senang dan Barry yang menjadi korbannya. Keesokannya, semua kekayaan yang ia miliki pun disita dikarenakan itulah alasan mengapa ia tidak jadi dipenjara.
Barry yang mengkhawatirkan keselamatan istri dan anaknya pun ingin pergi sendiri. Akan tetapi Lucy yang tidak mau, sehingga akhirnya Barry pun meyakinkan Lucy jika alasannya mau pergi sendiri ialah dikarenakan ia akan dipenjara. Dan setelah ia dibebaskan, ia akan kembali kepada mereka. Just a little time. Fuck no. Keesokannya, ketika Barry di pengadilan dengan Dennis yang terus berusaha supaya Barry dipenjara, akan tetapi itu tidak akan terjadi dan Barry pun dibebaskan. Dan disinilah pelarian Barry pun dimulai, di mana ia berpindah dari hotel satu ke hotel lainnya. Dan disinilah video dokumenter yang ia ceritakan di film ini pun dibuat. Hingga akhirnya setelah 36 hari melakukan hal seperti itu dan perjalanannya pun berakhir, di mana ia sebagai pembantu mendirikan pasukan kontras, menjadi orang yang berjasa pada negara sekaligus menciptakan kartel terbesar dalam sejarah. Dan ya, Barry ditembak mati di dalam mobilnya pada saat ia sedang parkir. Dan tamat. Ending yang sangat mengeroasikkan. Jadi untuk kalian, berusahalah untuk mengklik tombol subscribe dan tendang tombol loncengnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.